Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel. Sudah lama ya nggak bersua. Diketawain band juga tuh. Oke, hari ini selamat pagi ya. Sekali lagi kami ucapkan kepada pemirsa yang sudah lama tidak bersua dengan Suara Tanaman Channel. Di mana Anda berada di seluruh Indonesia, pecinta flora khususnya ya. Jadi di pagi hari ini saya baru banget setelah jogging 30 menit lari, dan ini membuat saya fresh ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, bila badan Anda ingin fresh, badan Anda ingin segar, itu berolahraga, karena olahraga itu bisa membangkitkan energi dan moodnya juga ya. Di pagi hari ini sangat cerah, terlihat ada matahari luar biasa. Terima kasih Allah yang sudah memberikan nikmat berupa cahaya matahari. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan atau mungkin video ini ditonton setelah bekerja seharian, pengen leleh kemudian nemu video ini, maka saya ucapkan beristirahat dan berleleh. Semoga esok hari jadi lebih baik apapun aktivitasnya, karena orang yang beruntung itu adalah orang yang melakukan hal yang terbaik dari hari ke hari, bukan sebaliknya ya, seperti itu. Baik, di pagi hari ini seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sambil menikmati pisang goreng dan secangkir kopi di pagi-pagi, saya hadirkan salah satu tanaman favorit saya, yaitu si siapa namanya ini? Ya, melati Belanda. Tuh kan, ketawa juga. Melati Belanda luar biasa cantik sekali. Di bulan Juni awal ini ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 5 Juni ini, kita kedatangan tamu si melati Belanda. Daunnya dan bunganya luar biasa cantik banget. Ini bunganya wangi nih ya. Kalau di sini mungkin berdekatan ya, jarak 1 meter 2 meter masih wangi. Atau kalau enggak malam hari ya, karena karakteristiknya malam hari dia lebih menyengat gitu. Mitosnya karena memang katanya kalau ada bunga melati ada kuntilanak, tapi ya enggak lah gitu kan. Itu mitos saja. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi saya ucapkan. Selamat berjumpa lagi ya. Sudah lama nih, hampir 2 minggu atau 3 minggu saya nggak upload video, dan rasanya kangen juga, ingin upload lagi dan bercerita tentang keseharian, tentang flora, tentang kehidupan keseharian. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal sama ya. Dan di pagi hari ini kita coba untuk berdialog ya, berdialog secara implisit pada si bunga melati Belanda ini ya. Daunnya cantik banget, bunganya cantik banget ya. Ini kalau kita cium tuh harumnya katanya. Oke, jadi di pagi hari ini kita seperti biasa kita akan bahas ya, setelah after jogging ya kan. Nah, jadi kebetulan kalau punya pohon itu pasti areanya berantakan sekali ya. Itulah karena memang mereka selalu memproduce bunga baru dan menanggalkan ya, atau menjatuhkan bunga atau daun yang lama seperti itu. Itulah proses kehidupan. Jadi yang muda keluar, yang tua jatuh, dan seterusnya ya, seperti kehidupan kita ya. Secara urut kacang kan, yang muda akan tumbuh, yang tua akan berguguran, seperti itu. Begitupun siklus dari bunga, begitupun siklus dari tanaman ya kan. Ada bunga baru, bunga yang lama akan jatuh. Ada daun baru, daun yang kering yang lama akan berguguran, seperti itu. Itulah esensi dari kehidupan. Jadi di dunia ini Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta flora dan flora, bahwasanya kehidupan itu ya silih berganti ya. Ada masanya kita berjaya, ada masanya kita di bawah gitu, seperti itu ya. Jadi memang itulah siklus kehidupan. Jangan risau, jangan gusar, karena memang kehidupan itu pasti ada dinamikanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai beban pikiran, karena selagi kita masih hidup, selagi masih kita bisa bernafas, maka ujian itu akan selalu hadir. Yang bagaimana caranya untuk bisa memberikan kelapangan dada ya, ke pikiran lebih fresh, pikiran lebih sehat, itu manajemen dirinya harus kita tingkatkan. Dengan cara apa? Satu ya,
kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, biarkan orang berkata apa, yang penting kita melakukan hal yang terbaik. Tidak peduli itu bagi kita, bagi orang lain dianggap rendah, tapi bagi kita ya biasa aja gitu kan. Jadi jangan terlalu menggubris obrolan atau kata-kata orang yang mereka juga belum tentu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik seperti itu ya. Karena berkomentar itu jauh lebih mudah daripada melakukan ya. Jadi biarkan saja orang berkata apa, yang penting kita masih bisa beraktivitas secara positif tentunya ya gitu. Yang ketiga, terus berusaha ya, beraktivitas, berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala apapun bidangnya. Kalau kita sebagai karyawan, ya sudah, kita bekerja di kantor profesional, jangan mencampur adukan pikiran atau permasalahan pribadi ke kantor. Kemudian kita bekerja dengan rule dan sudahi pekerjaan itu dengan memberikan hasil yang terbaik gitu. Jadi ya sudah, orang mau berkata apa monggo aja gitu ya. Jadi 3 faktor tadi ya, beberapa faktor yang tadi yang saya sebutkan. Pertama, kita ketika ada masalah besar, kita ada masalah yang luar biasa pelik, yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus berbuat aktivitas dengan positif ya, tidak terpengaruh dengan perkataan orang lain ya. Biarkan mereka berkata apapun, yang penting kita masih stay dalam kepositifan kita, kebaikan kita, selalu istiqomah. Yang ketiga ya kan, itu terus berusaha ya, berikhtiar. Karena pada dasarnya ikhtiar adalah aktivitas atau usaha secara muamalah ya, dari secara hubungan horizontalnya dari sesama manusia. Dan tentunya ini adalah syarat untuk berusaha itu adalah kita harus tahu gitu kan, apa yang diusahakan itu memang benar-benar kita bisa upayakan, bermanfaat dan menghasilkan seperti itu. Jangan berupaya atau berikhtiar tidak ada hasilnya, maksudnya yang sia-sia gitu kan gitu. Jadi ketika kita dalam masalah, ya sudah, sekali lagi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menggubris perkataan orang lain ya. Kita terus positif thinking, berbuat baik dan selalu on the track. Dan yang ketiga, terus berusaha ya, ikhtiar. Sebagai manusia itu harus berikhtiar dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu sih sebenarnya kuncinya ketika kita dalam keadaan terpuruk kan, karena tidak ada sandaran lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Ikhlas kan disebutkan ya kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu tuh, Allah samad itu Allah tempat bergantung gitu ya. Jadi apapun masalahnya ya, apapun masalah, seberat apapun masalahnya, kita sandarin sama Allah gitu ya. Sama Allah, udah, nggak ada tempat yang kita bisa sandarin selain kepada Allah. Semakin kita bersandar kepada Allah, maka Allah itu akan semakin senang ya, bukan malah semakin ruwet. Enggak, beda sama manusia. Kalau kita bergantung sama manusia terus-terusan, ya mungkin sehari 2 hari nggak apa-apa, tapi seterusnya ya pasti marah, pasti dia akan jengkel, pasti tidak akan kuat. Tapi kalau kita bergantung sama Allah ya kan, maka Allah akan selalu menerima apapun bentuk curahan hati kita, apapun bentuk masalah kita, seberat apapun masalah kita, Allah akan dengarkan dan berikan solusi gitu ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, walaupun kita tidak curhat nih, nah, Allah Maha tahu sebenarnya itu kan, cuma ingin tahu mana sih yang dekat sama saya ya kan, apa sudah nggak butuh sama saya. Allah akan filter itu, akan cari orang seperti itu ya. Jadi memang sekali lagi dalam keadaan terpuruk, kita jangan lupakan Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa kita berdoa kepada Allah, dan terutama kita lebih rajin lagi yang berkaitan dengan ibadah kita, sholat kita ya kan, kebaikan-kebaikan kita tambah lagi, sehingga
Sholat itu mengandung esensi bahwasanya kita berdoa kepada Allah, ya kan? Kita minta ampun, kita minta keselamatan, kita minta kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat seperti itu. Itu bentuk dari sholat. Sebenarnya intinya di situ ya. Makanya kalau orang yang nggak sholat berarti memang sudah nggak butuh sama Allah. Kalau Allah, kata Allah tadi, ya lihat saja nanti. Manusia kan tidak akan selalu sehat. Manusia kan tidak akan selalu jaya. Manusia kan tidak akan selalu di atas, ya kan? Ada skalanya, dia akan di bawah. Nanti kata Allah, kalau udah di bawah silakan. Apakah masih ingat sama saya? Apakah tidak? Gitu. Karena dunia itu bagi Allah kecil banget, tidak berharga dari sebelah sayap ekor nyamuk kan, gitu kan. Luar biasa. Memang tidak ada apa ya, harganya di mata Allah, kan tidak, ya secuil pun nggak ada gitu. Makanya apa yang kita perbuatan di dunia ini jangan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi. Terima kasih buat semuanya di pagi hari yang cerah ini, ditemani dengan melati Belanda yang cantik dan indah dan harum. Kita bisa bersua dengan melati Belanda. Mudah-mudahan video ini mendapatkan pelajaran khususnya bagi saya dan pengingat ya tentang kehidupan ini. Terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye melati Belanda.